Kehabisan air minum, kita akan ambil yang lalu sudah kesini. Ini buah hutan guys, sejenis buah mentawa, tapi isinya berwarna putih. Pisang yang tumbuh di batu guys. Nah, kayu juga. Wah. Ini saja guys, bisa dimakan, bisa guys, kita akan coba. Nah, ini dia buah durian, tapi sudah busuk. Kita pindah lokasi guys, kita akan satukan seperti ini. Nah, menjadi hunian yang nyaman. Kita akan lanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini masih melintasi rimba di musim buah durian yang sedang gugur-gugurnya guys. Jadi saksikan terus perjalanan kita. Kita akan mencari buah-buahan di hutan ini yang dapat dimakan. Siapkan kopi tentunya dan kuota, karena video kita lumayan panjang. Selamat menonton. Yang dapat kita makan guys, kondisinya seperti ini tuh rute kita. Bebatuan seperti ini. Kita mencoba mencari buah durian. Mesti berhati-hati di tempat seperti ini, licin. Oh, sayang sekali ini jatuhnya pecah guys tuh, menimpa batu. Nah, tuh hancur. Nah, hancur seperti itu. Di atas kepala kita sana ada batang durian yang berbuah lebat. Kita akan cari. Dapat satu guys, walaupun tidak besar, lumayan. Akan cari lagi di seputaran sini. Nah, ini durian kecil, kita terambil. Ambil yang sebesar ini dan lebih besar lagi. Wow, udah dua guys. Dua.
Rencananya kita akan buat shelter di lokasi ini guys. Tempat seperti ini. Kepala kita ini dapat tamburan. Mungkin sudah mencari bubur. Ini dia buah durian, tapi sudah busuk. Ini lepas ini ada air yang dapat langsung diminum. Situasinya seperti ini, terdengar suara air, dan kebetulan kita kehabisan air minum. Kita akan ambil mata air yang seperti ini tuh. Sangat bening sekali. Kita akan ambil air sini. Airnya sangat bening, bisa langsung diminum. Segar sekali. Kita tambah untuk persiapan di jalan. Airnya keluar dari sela-sela batu seperti ini. Dan ini pendapatan buah kita akan belah. Baru mau. Udah matahari. Apa ini? Nyaman ke kulitnya. Bisa kongit ya. Kongit itu.
Ini rasanya masih fresh guys. Oke. Kita lihat isi yang satu ini. Waduh, busuk guys, karena baru mulai gugur, belum matang sempurna. Kita akan lanjutkan perjalanan lagi karena energi sudah terisi. Kita akan gas lagi. Pisang yang tumbuh di batu guys. Nah, kayu juga. Kemungkinan besar dia dapat tumbuh karena ada lumut-lumut seperti ini. Sebenarnya ini batu campur sedikit pasir. Walaupun tidak terlalu kokoh, tapi dia tetap bisa hidup. Tidak hanya manusia yang bisa menumpang. Kita akan beranjak melanjutkan perjalanan. Yuk, kita pindah lokasi guys. Kita akan terus berpetualang di rimba. Kita akan mencoba bertahan hidup. Jalannya lumayan menanjak, tidak perlu terburu-buru karena tujuan kita jauh, jadi kita harus menghemat tenaga kita guys. Ini pohon durian yang umurnya sudah mungkin puluhan sampai ratusan tahun. Besar sekali guys. Tuh. Wow. Dapat satu guys. Lumayan ini. Belum terlalu lama berkeliling di bawah pohonnya, kita dapat satu.
durian mas, durian yang ada di hutan ini. Kita ke arah sana guys. Wah. Jatuh lagi guys di seberang sana. Entah ketemu entah tidak, karena sempat seperti ini sangat sulit untuk mencari rute menuju ke sana. Gugur lagi guys. Oke. Ranginya berhamburan karena ini matang, benar-benar jatuh dari pohon langsung. Lalu besar toh, tapi lumayan untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Kita cari lagi. Ini buah hutan guys, sejenis buah mentawak, tapi isinya berwarna putih. Namanya buah punu. Kita akan buka. Isinya seperti ini. Nah, sebenarnya ini udah terlanjur mateng. Banyak yang bertanya-tanya di video sebelumnya, apakah buah ini bisa dimakan? Bisa guys, kita akan coba. Aromanya seperti buah rambutan busuk guys, tapi rasanya kita belum tahu. Kita akan coba. Rasanya sangat manis, seperti buah leci. Kita di kaki bukit di musim durian ini, tentu banyak menemukan pondok-pondok seperti ini, tempat orang bermalam menunggu durian. Di sini yang unik, lantainya ini terbuat dari sejenis batang lengkuas hutan besar yang sebenarnya ini tidak kuat, tapi ketika disatukan seperti ini menjadi hunian yang nyaman. Kita akan lanjutkan perjalanan masih ke atas sana guys. Sudah kurang lebih 1,5 jam kita menelusuri perkampungan buah yang ada di daerah kita. Ini belum setengahnya pun belum guys, karena saking banyaknya dan saking luasnya. Nenek moyang kita dulu menanamnya jauh-jauh atau seukuran bukit guys, dan ini baru di kaki bukit mungkin sudah 700-800 batangan durian yang kita lalui. Ukurannya tentu saja bervariatif. Ada yang sebesar ini tuh, ada yang durian muda seperti ditanam sulam agar tidak putus sampai
warisan berikutnya. Jalannya masih sedikit sebat karena sebenarnya ini belum terlalu gugur musimnya. Kalau kami di sini nyebutnya masih buang buruk, guys. Buang buruk itu artinya durian yang jatuh tidak semuanya bagus, masih ada cacat-cacat atau buruk-buruknya. Jadi masyarakat belum terlalu ramai berdatangan. Terlihat dari jalannya, tapi mungkin sudah ada puluhan atau ratusan kali bolak-balik. Di depan kita sana sejauh mata memandang ini pokok durian semua, hanya belum terlihat lapang karena belum ditebas oleh pemiliknya. Mungkin sekitar seminggu lagi ini kondisinya tidak seperti ini. Kalau sempat nanti kita akan perlihatkan kondisi sebelum dan sesudah durian gugur. Nah, kita akan lihat sempat. Kita berdua bertualang kali ini. Yang kawan satu masih di belakang sana. Dari ini durian semua. Dan di atasnya itu sebenarnya kalau terlihat sangat lebat. Rata-rata berbuah semua. Di depan sana terlihat pondok juga, yang mungkin jaraknya kurang lebih 200 meter dari pondok yang terakhir kita temukan. Ini campur duriannya sini, durian muda dan tua. Ini kondisinya sudah agak lapang, mungkin pemiliknya beberapa hari yang lalu sudah kesini. Dan ini kita untuk lagi. Kondisi pondok ini kita temui lagi. Nah, ini bentuknya. Kita akan istirahat sebentar, duduk di batu seperti tips saya ya di video yang lalu. Kalau panas-panas seperti ini, duduk di atas batu akan terasa adem, guys, karena batu memiliki suhu yang dingin. Oke, kita istirahat dulu. Saatnya meninggalkan pondok durian yang saat ini. Kita akan lanjut ke atas bukit. Yuk di lorong tongke. Semoga kita dapat menemukan beberapa lagi durian untuk mengisi perut yang sudah Di jalan ini. Nah, ini durian yang sudah mulai lapang, mulai tebas. Kita akan ke atas sana, guys. Kondisinya masih kecil-kecil sepertinya, guys. Mungkin belum gugur.
lumayan terjal untuk mendaki ke atas. Ini kalau dapat dilihat itu durian semua, ini batang sangat besar yang umurnya puluhan bahkan ratusan tahun guys, yang pohon besar-besarnya. Walaupun badan kita panas karena berjalan sudah cukup lama, tapi situasinya adem guys, sejuk karena daerahnya pohon lebat dan bebatuan seperti ini. Coba mencari jejak-jejak orang. Orangnya mana? Ada nampaknya. Garok ini. Di sana ada pondok. Tuh, di sana. Namun orangnya tidak ada. Mungkin duriannya belum gugur. Wah. Kita akan duduk di batu ini guys, untuk menyejukkan badan. Belum pakai real tuh. Oke. Real. Siapa kulai? Belum ada itu. Pas itu. Buat nunun. Bisa kulai. Dan landscape. Anu, kulai posisi aku tunggal pun. Cadangan air udah menipis guys. Air segar yang kita ambil di sumber air yang keluar dari dalam tanah. Rasanya sangat segar. Perjalanan kita masih 1 hari. Ada suara orang di bawah sana. Kemungkinan orang lewat ke pondok bawah duriannya guys. Nanti kita akan ke sana. Kita istirahat dulu sebentar di daerah ini. Coba cari. Sepertinya di ujung sana. Baru sekitar 7-8 menit istirahat, langsung boom. Kalau di pokok durian atau di bawah durian mesti berhati-hati, lihat kondisi angin. Kalau angin lagi kencang jangan coba-coba di bawahnya guys. Nampaknya agak sedikit sulit mencarinya karena posisinya sangat sebat seperti ini guys. Ini entah ketemu entah tidak, kita coba saja. Baunya ada guys. Wow, amazing. Kita dapat besarnya guys. Oh, ini tuh lumayan besar, tapi sepertinya masih ada bau-bau lain guys.
coba cari lagi karena baunya masih ada guys. Syukur yang ini guys, kita tidak tahu isinya seperti apa, apakah sudah bagus atau masih buang buruk. Tadi arahnya tidak tercium lagi. Wow, ini satu lagi, tapi ini nampaknya busuk guys, busuk. Kita akan coba cari yang lain. Lumayan dapat satu. Nah, ini yang kita maksud. Wow, mati guys. Wow, babon. Besar guys. Kita turun ke bawah. Nah, sudah dapat. Kita coba cari jalan. Mesti berhati-hati karena jalannya masih di tempat. Berat guys. Yang satu 1,5 kilo, yang satu 3 kilo, 4 kiloan, lumayan. Toh yang ini. Lumayan besar guys. Ini garuk lamat ini, ada anu rayap. Yang yuk garuk nanti nih. Kita akan bola guys. Lumayan besar. Oke, ini kita akan langsung buka saja duriannya. Kantu ini. Bang pemuru ini. Nampaknya bro. Jadi ini kita getuk-getuk dulu biar lunaknya merata. Baunya sudah tercium guys. Wow. Jangan tebal guys. Banyak sih. Wow. Kuning naing. Cumanya agak kaleng bro. Ada padahan. Ini bawang buruk nih. Hari ini penuh energi.
Dari pagi sampai tengah hari full makan buah-buahan. Sama kami holok teh. Bang mulut tulinan nih. Manis pol guys. Durian besar teh di Anwar di daerah Anisin. Daerah Seborang sih bang. Di Onan. Apa ya namanya? Lupa nah. Ya sana. Segonto. Mati besar-besarnya anu durian. Ting buat ini. Pak ya. Buka satu lagi guys. Matang kalian. Lu koras nih. Coba ya. Jod. Jod nih asli. Salah. Ih. Jod iya. Belalun nih. Nama. Masih keras guys karena baru jatuh. Matoh. Matoh. Masih mentah guys. Masih mentah guys. Kita cari lagi. Padahal kita sudah mau pindah tempat tapi dijatuhi lagi. Rezeki jangan ditolak. Kita akan cari. Entah ketemu entah tidak, karena tempatnya masih sebat. Jalannya licin berbatu-batu seperti ini. Dari ukurannya sepertinya tidak terlalu besar, soalnya suaranya tidak terlalu kuat, tapi kita tetap akan coba cari itu buah durian atau tidak. Tapi sepertinya aromanya belum tercium dan arahnya sepertinya di daerah ini guys. Baunya belum tercium sehingga kita tidak bisa menentukan arah hanya berdasarkan suara yang jatuh. Suaranya di seputaran sini tadi. Kita akan coba cari-cari. Baunya belum. Waduh guys, ucuk dicinta ulang pun tiba. Memang rezeki tidak kemana guys tuh. Ternyata lumayan besar, kurang lebih 1,5 kilo. Wow. Di sana ada lagi. Sepertinya seperti apakah busuk? Oh busuk guys. Kita
kita dapat dua, satu ukurannya mini tapi busuk sepertinya. Kita akan bawa ini saja guys. Dari bawah kita tahu ada jatuh di bawah, terguling-guling. Wow, ini ada satu guys, tapi repot. Dapat dua tuh. Keren. Sudah mulai bubur guys, hanya mungkin belum ini masih sedikit. Lumayan guys, dapat dua tuh. Keren. Kita bawa turun ke bawah. Menyala. Ini guys, sekitar 3 kiloan. Salah rasa jangan ditanya, karena duriannya bukan dipetik guys, memang benar-benar jatuh mateng. Tapi biasanya durian seperti ini isinya lebih tebal karena dia tidak terlalu pelihara besar. Kita akan belah yang ini guys, tapi caranya tidak biasa. Kita akan gergaji guys. Suaranya sih sepertinya oke. Angin. Lunanya ya. Nyaman cu, pengjuat puse. Hujan pun. Oh, Enggak tabah itu. Gara digergaji ini mah. Kita akan belah durian jatuh yang barusan kita ambil.
Wah, mudah-mudahan sudah matang sempurna. Padahal kita tadi udah mau berangkat guys untuk menuju lokasi berikutnya. Aduh, ini yang terjadi ketika durian baru jatuh itu sangat keras, tidak mudah untuk dibuka. Mau didiamkan seharian agar kulitnya ini sudah agak sedikit layu baru mudah dibuka. Kalau baru jatuh dia keras. Karena ini tipe durian yang tidak dibudidayakan, jadi dia sesuai dengan kondisi letak geografis atau alamnya guys. Oh, tuh sangat keras. Parang ini padahal tajam guys. Ternyata benar-benar baru buang buruk. Nah, belum terbuka, belum berhenti sampai isinya sampai terlihat. Wow, hancur. Masuk. Saatnya pindah lokasi. Karena hari sudah menunjukkan pukul 4 sore, jadi kita beranjak pulang, walaupun sebenarnya masih ada tempat yang akan kita kunjungi atau kita datangi. Untuk hari ini tidak sempat karena sesuatu dan lain hal, maka kita harus turun dulu. Jadi kita pulang dulu guys. Untuk berikutnya perjalanan kita akan jauh lebih seru dari perjalanan kali ini. Berpetualang lagi di hutan. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan durian sudah berguguran lebih banyak. Jadi jumlah yang kita temukan pun jauh lebih banyak dari hari ini, dan tentu jenis-jenis buah lainnya pun pasti banyak guys. Perjalanan pulang tidak terlalu sulit guys, karena menurun seperti ini kan. Hanya menurun terus sampai ke titik pendakian kita tadi. Air sini bening-bening tuh.
sekitar 15-20 menit lagi kita akan sampai ke titik naik kita tadi. Walaupun capek tapi suasana yang seru guys, udaranya sejuk, terasa adem. Mungkin kalau berjalan tidak di hutan sudah berjam-jam seperti ini, tentu saja pakaian sudah basah dengan keringat. Tapi kalau kita berjalan di hutan seperti ini, itu keringat ada tapi tidak terlalu banyak, karena suasana dan suhunya di hutan seperti ini, walaupun sudah menjelang sore melewati tengah hari, seharusnya panas, tapi karena di dalam hutan aman, tidak terlalu panas. Nah, kita menemukan kendaraan orang yang naik ke atas juga. Artinya kalau sudah menemukan kendaraan seperti ini, jarak kita ke bawah tidak terlalu jauh lagi. Mungkin untuk pertualangan kita kali ini cukup di sini, dan jangan lupa nantikan perjalanan kita berikutnya, dan mudah-mudahan kawan-kawan di sana tidak merasa bosan. Salam satu hobi guys.